Selamat pagi Pak Andika dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Talia Tanama dari kelas 8 C absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sum if countif dan juga sistem heksadesimal. Hari ini saya akan bekerjasama dengan Tony Alexander Wonggo dari kelas 8 C absen 20. Yang pertama-tama yaitu adalah fungsi sum if dan countif di Excel. Sum if menjumlahkan angka dalam sel berdasarkan kriteria yang diminta. Sedangkan COUNTIF hampir sama dengan SUMIF, tetapi COUNTIF menjumlahkan beberapa banyak sel yang ada berdasarkan kriteria yang diminta. SUMIF dan COUNTIF dapat menggunakan lebih dari satu kriteria. Selanjutnya, untuk soal dan cara akan dijelaskan oleh teman saya, Troy. Ya, perkenalkan nama saya Tron Nisantur Monggo dari kelas 8C 21. Sekarang saya akan menjelaskan cara menulis atau mengerjakan atau mengetik formula SUMIF dan COUNTIF di Excel. Nah, setelah penjelasan tadi, SUMIF itu hampir sama dengan SUMIF, cuman SUMIF itu kriterianya lebih dari satu. Nah, jadi kalau SUMIF itu kriterianya cuma satu, SUMIF itu kriterianya boleh 2, 3, 4, 5 atau lebih, pokoknya lebih dari satu. Nah, di contoh soalnya, produk, ada produk dan murid jenjang, sehingga kriterianya ini ada dua, sehingga maka kita harus menggunakan fungsi sum ifs. Nah, formulanya seperti begini, sum ifs sama dengan sum is dalam kurung sum range. Sum range itu grup yang ini dijumlahkan, yaitu tarik dari sini sampai ke sini. Kita absolutkan sehingga tidak ketika diperbesar tidak berpindah-pindah. Kriteria yang pertama, kita ingin murid dari jenjang SD sehingga kita tarik range-nya yang ini cari grupnya, jenjangnya di sini, tarik sampai sini. Kriterianya yaitu ya jenjang ini kita dolarkan. Kemudian kriteria yang kedua, kita ingin produknya pena. Jadi range-nya dari sini sampai sini didolarkan. Kemudian kriterianya yaitu buku. Kita dolarkan. Kemudian tutup kurung sehingga kita dapatkan hasilnya seperti begini. Ketika diperbesar ke bawah seperti begini. Oh bentar, ini salah. Yang A15 ini tidak didolarkan. Nah, sehingga hasilnya dapat seperti ini. Kita tinggal perbesar ke sini, tapi yang ini diganti dari B sampai diganti ke C, dan yang ini diganti ke A. Nah, sehingga jadi deh hasilnya seperti ini. Nah, ya, tapi kalian hitung manual ya boleh silahkan coba ya. Buku SD, buku hasil untungnya, ya ini hasil untungnya 5.000. Kalau SMP, buku SMP, nah 5.000. Ya, jadi seperti ini. Kalau Subis ini, kalian kalau misalnya tabelnya ini besar, terus kalian malas hitung manual ya, mending saya sarankan pakai Subis atau Subif biasa ya. Kita lanjut ke count if. Nah ini hampir sama dengan count if, tapi ya sama, kriterianya lebih dari satu. Formulanya seperti begini, fungsinya seperti begini. Count if sama dengan count if dalam kurung kriteria Indonesia. Nah, kriteria Indonesia ini kita masukkan dari bulan dulu ya. Kalian terserah boleh bulan dulu atau dari yang jumlah tuntas. Saya milih yang bulan dulu. Kriteria bulannya Maret, sehingga kita tarik tulisan dari sini sampai ke sini. Terus kriterianya Maret. Kita keluarkan. Kemudian kriteria range kedua yaitu sudah murid yang tuntas. Jadi ketuntasan tarik sampai sini sini. Nah, kriterianya kita tulis saja karena ini tulisannya tidak tuntas, bukan tulisannya bukan tuntas, jadi tulis manual saja seperti ini, petik petik tuntas, petik lagi, kemudian tutup kurung.
Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini cuma 3 tidak tuntas. Nah, dia diperbesar lagi sampai kanan, cuman yang kanannya diganti ke C, berarti ke tabel yang diminta yaitu April. Nah, tarik sampai sini. Nah, hasilnya seperti begini. Coba ya. Jumlah murid ini tidak tuntas pada April. Satu, dua. Oh, salah, salah. Ini tidak tuntas. Nah, coba ya. Jumlah murid yang tuntas pada bulan April. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini itu lebih bangkang kalau misalnya tabelnya besar dan ingin cari berapa banyak sel, mending pakai count if ya. Nah, kita langsung lanjut ke soal. Nah, seperti begini, misalnya jumlahnya banyak, tabelnya besar ini pasti kalian akan bingung hitung manualnya. Jadi, uh, mending saya sarankan untuk menghitungnya pakai rumus count if dan sum if. Coba kalian kerjakan dulu soal ini. Oke, biar gak lama-lama lagi, mending saya langsung penjelasannya saja ya. Langsung saya jelaskan, kita masukkan rumus yang tadi sum if. Sum if-nya seperti yang diminta. Total pendapatan pada bulan April. Pendapat nyatanya ini didolarkan. Kriteria pertama, bulan April, berarti bulannya pakai range bulan. Dolar absolutkan. Kriterianya kita tulis ini April. Kriteria kedua, produknya. Jadi dari sini tarik sampai sini, dolarkan kriterianya ini. Kriterianya power bank karena pada tabel sini sebenarnya produknya power bank. Kita tentu kurung, maka hasilnya seperti begini. Ketika diperbesar seperti begini. Oke, kita lanjut ke soal count if. Count pakai rumus fungsi count if sama dengan count if dan kurung kriteria pertama. Kalian boleh terserah pilih kriteria yang mana. Saya pilih kriteria produk, berarti range dari sini sampai sini. Saya absolutkan. Kemudian kriterianya yang diminta adalah power bank. Kemudian koma kriteria kedua pada bulan Mei, berarti range-nya dari bulan sini sampai sini. Nah, koma kriterianya yaitu Mei. Tutup kurung sehingga didapatkan jumlah pembeliannya pada bulan Mei seperti begini. Nah, jadi sum if dan count if ini sama fungsi. Misalnya kalian lihat count if ini, nah bulannya ini teracak-acak. Jadi count if ini pasti sangat diperlukan kalau misalnya acak-acak, apalagi produknya acak-acak ini kalian pasti akan berbingung. Jadi ya kalau misalnya tabelnya besar, harganya banyak, terus kriterianya teracak-acak, ini pasti akan bingung. Jadi sum if dan count if itu mungkin perlu ya ketika kalian ingin menghitung seperti angkanya ini atau banyak selnya. Oke, jadi begitu penjelasan cara fungsi count if dan sum if. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasan sistem heksadesimal. Oke, selanjutnya setelah Troy menjelaskan tentang soal dan cara sum if count if, kita akan lanjut ke sistem heksadesimal. Sistem heksadesimal adalah suatu bilangan digital yang menggunakan 16 macam bilangan. Sistem heksadesimal dapat dikonversikan menjadi bilangan desimal biner atau sebaliknya. 16 bilangan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Selanjutnya yaitu adalah mengonversikan biner.
Menurut buku paket informatika kelas 8, ketika melakukan konversi bilangan biner ke heksadesimal, setiap 4 angka biner ekuivalen setara dengan 1 angka heksadesimal. Untuk konversi bilangan heksadesimal ke biner, setiap 1 angka heksadesimal ekuivalen dengan 4 angka biner. Konversi setiap digit bilangan heksadesimal ke bilangan biner 4 digit, kemudian ke selanjutnya yaitu adalah desimal. Menurut buku paket informatika kelas 8, konversi bilangan desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 hingga tidak bisa dibagi lagi. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal menggunakan perkalian setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Sekian. Untuk soal dan cara akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Tron. Oke, sekarang kita akan pergi ke cara mengkonversikannya ya. Untuk sistem heksadesimal hanya bisa dikonversikan ke bilangan biner dan desimal. Kalau ingin dikonversikan ke bilangan oktal kalian harus mencari bilangan binernya dan desimalnya dulu, baru dikonversikan ke bilangan oktal. Nah, penjelasannya tadi, untuk konversi bilangan heksadesimal ke biner, setiap satu angka heksadesimal ekuivalen dengan 4 angka biner. Oke, kita punya bilangan sistem heksadesimal 1A7. Kalau dimasukkan ke dalam biner, satu angka heksadesimal ini ekuivalen dengan 4 angka biner. Jadi kalau kita misalnya punya kita punya 4 angka biner yaitu 0001. Karena pada rumusnya biner, ini ada 1, ini 2, 4, ini 8. Jadi kalau ini 1 ada di sini, berarti ini jumlahnya 1. Kemudian ada 1010. Ketika dijumlahkan ini ada 1, ini 2, ini 4, ini 8. Kalau 1 itu berarti dijumlahkan, berarti ini 2 dan 8 dijumlahkan. Jadi 10. Jadi hasilnya akan jadi 10. Oh, A. Dan kalau 7 ini adalah 0111. Jadi kalau 1A7 1A7 heksadesimal ketika dikonversikan ke biner hasilnya akan seperti begini. Sekarang kita menilai bilangan heksadesimal yang sama, kita konversikan ke desimal, yaitu hasilnya adalah 423 desimal. Caranya seperti begini. Angka paling kanan dikalikan dengan 16 pangkat paling bawah. Dan bilangan selanjutnya dari kanan ke kiri itu dikalikan 16 pangkatnya ditambah 1. Jadi 7 dikali 16 pangkat 0 tambah 10 atau A dikalikan 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 2. Nah, ketika dipangkatkan, dikali-kalikan, maka jumlah-jumlahkan juga, hasilnya akan menjadi 423 desimal. Sekarang mengkonversikan dari biner dan desimal ke heksadesimal. Oke. Nah, pada penjelasan yang tadi, menurut buku paket informatika kelas 8, ketika melakukan konversi bilangan biner ke heksadesimal, setiap 4 angka biner ekuivalen setara dengan 1 angka heksadesimal. Nah, kita menggunakan caranya yang dijelaskan tadi, dilihat dari yang paling kanan, 4 angka biner, yaitu ada 0, 1, 1, 1. Terus di situ, nah kemudian ini ada angka 3. Nah, apakah boleh? Ya boleh, karena ini kan harusnya ada 0 di depan sini. Tapi saya hilangkan agar kalian paham. Jadi kalau misalnya ini angkanya cuma 3 atau 2 boleh. Yang penting ini hasilnya bisa dijumlah. Jadi misalnya kalau ini ada 1, 0, maka hasilnya akan jadi 2 ini. Jadi lanjut ke rumusnya. 1, 0, 0 itu adalah 4 dan 1, 1, 0 adalah 14 atau E. Jadi biner yang ini ketika dikonversikan menjadi heksadesimal hasilnya akan jadi seperti begini. 4
heksadesimal. Nah, sekarang kita kita ke desimal, mengkonversikan dari desimal ke heksadesimal. Kita punya bilangan 79 desimal. Caranya seperti ini. Angka tersebut dibagi 16 sama dengan 4. 79 dibagi 16 sama dengan 4, sisanya 15. Kemudian 4 dibagi 16 tidak bisa dibagi jadi 0 dan sisanya 4. Nah, sisa tersebut, sisa yang paling bawah itu terus di paling depan dan sisa paling atas itu terus paling belakang. Ini kita dapat nilai heksadesimalnya 415 atau 4E heksadesimal. Kita lanjut ke dalam soal. Soal pertama adalah ini bilangan heksadesimal tersebut menjadi bilangan biner dan desimal. Yang kedua ini adalah bilangan biner tersebut jadi bilangan heksadesimal. Yang soal ketiga adalah bilangan desimal tersebut menjadi bilangan heksadesimal. Nah, kalau kalian ingin mengerjakan soal ini, boleh silakan kalian pause dulu videonya ya. Karena kalau kalian ingin penjelasannya langsung, mari kita lanjut ke penjelasannya langsung. Nah, pembahasan nomor 1, kita punya bilangan heksadesimal 8ABC heksadesimal. Ketika dikonversikan biner, hasilnya akan seperti ini. 1000 ini adalah 8, 1000 adalah 8, 1010, 10, 11 biasa adalah 1011, 12-nya adalah 1100. Kalau digabungkan akan jadi seperti begini. Nah, sekarang ke desimal. Angka paling kanan ini ditaruh paling belakang dan dikalikan dengan 16 pangkat rendah. Nah, 12 kali 16 pangkat 0 tambah 11 kali 16 pangkat 1 tambah 10 kali 16 pangkat 2 tambah 18 kali 16 pangkat 3. Nah, dari kanan sampai kiri ini pangkatnya berjumlah ya guys ya. Jadi ini dari 0 sampai 1, 2, 3. Nah, ketika dipangkatkan, dikali-kali, maka hasil 8ABC ini ketika dijadikan bilangan desimal, hasilnya seperti begini. 35.516 desimal. Jadi, untuk nomor 1, 8ABC dibenarkan hasilnya seperti begini. Dan ketika dijadikan bilangan desimal akan seperti begini. Kita lanjut ke nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 2, kita punya bilangan biner seperti begini. Nah, kita bagi menjadi 4 bilangan biner. Ya, ada yang pertama adalah 0010, kemudian 1111, kemudian 0101, dan yang terakhir 0010. Nah, kita masukkan rumusnya tadi. Ini 0100 adalah 2, 1111, 1111 adalah 15 atau F, 1010 adalah 5, 0100 adalah 2. Jadi bilangan biner ini ketika dijadikan heksadesimal maka hasilnya akan jadi 25F 2 heksadesimal. Kemudian pada nomor 3 kita punya bilangan desimal 593 desimal. Ketika menjadikan nilai heksadesimal maka seperti cara yang tadi dibagi 16, yaitu sisanya 1 dibagi 16 lagi 2, sisa 5, sisa 2. Oke. Jadi kita masukkan dalam nilai heksadesimal yang bawah sampai ke atas, jadi yang bawah ini masukkan paling depan, jadi akan jadi 251 heksadesimal. Jadi nomor 2 dan 3 jawabannya seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video penjelasan sistem heksadesimal dan juga submit dan tips. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Trin Sebetulunggo dari kelas 8C nomor 21 dan Talia Tanamal dari kelas 8C nomor 20 mengucapkan terima kasih.